Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Nahnisa. Saya dari program studi Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Madiun. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi cara menggunakan data validation di Microsoft Excel. Nah, di sini saya sudah menyiapkan contoh laporan tamu hotel Nyenyak Sekali, Jalan Makmurabadi nomor 15 Madiun. Di dalam laporan ini terdapat tabel yang berisikan nama tamu yang sudah saya siapkan, nomor kamar, kelas kamar, tanggal check-in, jam check-in, lama mengisi. Nah, langsung saja untuk nomor kamar, di sini saya menggunakan data validation berupa text length. Bagaimana caranya? Untuk menggunakan data validation text length, caranya kita langsung blok nomor kamar dari tarik mulai dari nama yang tertera Eliawati sampai ke bawah. Sampai nama tamu yang terakhir, kemudian menuju data validation. Kita pilih data validation. Kemudian untuk settingannya, untuk allow-nya kita pilih yang datanya. Di sini ada between, yang artinya itu nilai setara. Not between, selain rentang nilai, equal to, setara dengan nilai, not equal to, tidak setara dengan nilai, greater than, lebih besar dari, less than, lebih kecil dari, greater than or equal to, lebih besar dari sama dengan, less than or equal to, lebih kecil dari sama. Untuk itu kita bisa pilih between. Untuk minimumnya kita bisa izinkan minimumnya 4. Nah, untuk kemudian kita menuju ke input message. Input message ini pemberitahuan apabila kita mengisikan data itu benar. Kita bisa mengisikan judulnya, masukkan nomor kamar. Kemudian isi pesannya, nomor kamar hanya bisa diisi dengan rentang dengan 2 sampai 4 karakter. Untuk error, apabila kita mengisikan datanya salah, maka akan muncul seperti ini. Kita bisa menulis judul. Terus untuk isi pesannya kita ketikkan nomor yang Anda masukkan bulan antara 4 lalu kita tekan OK. Nah, di sini muncul keterangan masukkan nomor kamar. Nomor kamar hanya bisa diisi dengan 2 sampai 4. Isikan untuk nomor kamar. Nah, apabila diberikan satu karakter saja, maka akan muncul keterangan bahwa kamar yang Anda masukkan bukan rentang antara 3 sampai 4. Lalu kita bisa tekan ini. Dalam text link kita bisa mengisikan huruf maupun angka. Cepat kita. Nah, selanjutnya kita bisa menuju ke kelas kamar. Kelas kamar di sini kita bisa menggunakan data validation list. Caranya kita bisa tahu mana data yang ingin. Caranya kita bisa sel yang ingin kita beri data validation list. Kemudian kita menuju data validation, lalu pilih data validation. Kemudian untuk settingan allow-nya kita pilih yang list, dan untuk shortnya di sini kita bisa menggunakan acuan tabel yang sudah saya siapkan. Di bawah ini kita pilih acuan tabelnya, kemudian tekan OK. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian untuk input message
kita bisa mengetikkan keterangan untuk error rate-nya kita bisa ketik. Apabila sudah, kita langsung oke. Nah, di sini ya otomatis akan muncul tanda panah dan keterangan seperti ini. Kita bisa ketikkan untuk kelas kelarnya di daily eksekutif, dan apabila kita mengetikkan keterangan VIP, maka akan muncul keterangan seperti ini bahwa kelas kamar yang Anda masukkan tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan. Lalu kita pilih seperti ini. Nah, di dalam data validation ini ada dua cara, dengan menggunakan tabel acuan dan caranya sama. Kita menuju data validation, lalu untuk settingannya kita pilih yang list, dan shortnya kita langsung ketikkan cara yaitu delu. Di masing-masing Excel itu memiliki ketentuan yang berbeda, ada yang menggunakan titik koma, ada yang menggunakan jadi menggunakan titik dan Excel. Nah, untuk input message-nya kita ketik seperti ini. Untuk error ketik oke, maka muncul nah dan klik misalnya eksekutif. Kemudian kita bisa menuju ke tanggal check-in. Tanggal check-in di sini menggunakan data validation date. Caranya kita bisa pilih sampai nama terakhir. Kemudian menuju data validation. Kita pilih data validation. Untuk settingnya, lalu-nya kita pilih yang date. Datanya kita pilih yang greater than or equal to, yang artinya lebih besar dari sama dengan. Bisa kan tanggalnya 1 November 2020. Kemudian menuju input message. Kita bisa matikan keterangan ini. Untuk error rate-nya kita bisa matikan keterangan. Lalu bisa kita tekan oke. Kemudian kita untuk tanggal check-in-nya kita isikan November 2020. Nah, apabila kita mengisi di 2020, maka akan muncul keterangan ini. Yang Anda masukkan bukan lebih dari tanggal 1 November 2020. Kita bisa pilih. Nah, kemudian kita bisa menuju jam check-in. Jam check-in di sini menggunakan data validation time. Caranya belum kita bisa blok ke bawah. Kemudian menuju data validation. Pilih data validation. Untuk settingan allow-nya kita pilih yang M. Dan datanya kita pilih yang greater than, nya lebih dari, nya lebih besar dari. Untuk waktunya kita bisa ketikkan pukul 00. Untuk input message-nya kita ketikkan ini. Untuk error rate-nya kita ketik keterangan seperti ini. Lalu apabila sudah kita tekan OK. Kita bisa mengisikan untuk jam pukul 01.01. Nah, apabila kita pukul 01.00, nah apabila kita menekan 01, maka akan muncul keterangan seperti ini. Jam check-in yang Anda masukkan bukan lebih dari jam 1. Langsung kita kemudian kita bisa jam check-in. Safira ambil jam check-in, kita bisa menuju ke laman
Selama menginap ini, kita menggunakan data validation wall number. Caranya, kita bisa blok sampai nama tamu yang terakhir. Kemudian menuju data validation. Kita pilih data validation, pilih settingan flow-nya yang wall number. Untuk datanya, pilih less than, yang artinya lebih kecil dari. Maksimumnya pilih 30. Untuk input missingnya kita bisa ketik keterangan seperti ini. Untuk error rate-nya kita bisa ketik keterangan seperti ini. Nah, apabila sudah, kan oke. Kemudian kita bisa isikan untuk lama 20 hari, 15 hari, 30 hari. Nah, akan muncul keterangan seperti ini. Lama menginap yang Anda masukkan bukan kurang dari 30 hari. Kita bisa pilih 11 hari, 2 hari, 3 hari, dan seterusnya. Terakhir, nah sudah selesai pengisian laporan tamu hotel Nyenyak Kali Jalan Makmurabadi nomor 15 Madiun. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.